Agnes mau nih. Hah? Hah? Cinta. Gak mau lagi. Apa kabar kalian? Pastinya luar biasa kan ya? Oke. Ya. Pagi, siang hari ini, luar biasa. Luar Pasti biasa. Pagi Apalagi hari yang di sebelah sana tah. Yang di sebelah Yosepo. sana. Yeay. Yosepo. Dulur urang. Pagi hari ini, angkat tangan kalian yang udah siap memuji nama Tuhan. 5.000 orang guys, luar biasa. Apalagi di sebelah sana guys. Sana ada siapa itu? Ada siapa itu ya? Ya. Vio, Vio udah SMA. oh Vio udah SMA. Ada. Itu siapa ya itu? Sasa Tata, halo Sasa Tata. Oh ada Sasa Tata di sana. Ya sama Noni, ada Noni, Fania, halo Fania. Ada yang jauh di Bandung, ada siapa? Valencia. Valencia. Nanti aku sapa-sapa lagi ya. Sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mau mulai acara kebaktian kita. Ya. Oh ada. Ada Om Reza. Ada Baby Ada Raisin, halo Baby di Raisin. sana. Kuliah udah semester berapa? Ya, canda ya, masih 8 bulan masa udah kuliah, udah kerja. Mau lulus Bu. Sekarang semua bangkit berdiri, jangan main-main lagi, jangan intip-intip, jangan makan, jangan tidur-tiduran. Anggap aja kita lagi kebaktian di sekolah minggu di gereja ya. Oke, pinter-pinter anak sekolah minggu Subang. Ih, gemes aku tuh. Ayo kok, kita mau nyanyi ya, kemenangan terjadi di sini. Semua ikutin lagunya, nanti ada teks di bawahnya, bahasa Sunda. Oh, Ya. bahasa Sunda. Bahasa Inggris. Yuk, tutup Jerman mata, juga. lipat tangan. Kalau nggak tahu boleh intip lagu itunya, teksnya di layar ya.
terjadi di sini. Terjadi di sini. Terjadi di sini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Di siang hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau selalu menyertai kehidupan kami Bapa. Bapa dalam surga, pada siang hari ini Tuhan, kami akan memulai acara ibadah kami Tuhan. Engkau yang menyertai Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau yang beracara Tuhan di acara kebaktian kami Tuhan. Engkau berhadirat Tuhan di tempat ini Bapa. Tuhan, kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kebaktian kami. Bila ada kuasa kegelapan Tuhan yang ingin mengganggu acara kebaktian kami Tuhan, kami bersatu hati, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh beribadah Tuhan dengan sukacita, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk memuji menyembah-Mu. Haleluya, amin. Udah pulang. Aku pulang. Bye. Bye. Gening bye-bye. Baru juga mulai, masa mau bye-bye? Ayo, shalom semuanya. Shalom. Kita tes dulu. Shalom di sebelah sana. Shalom. Apa sih kok kayak 2.500 orang. 2.500. Ya. Kembalian Kenneth tuh? Gope. Gope. Yang di sana, shalom. Shalom. 6.500. 6.500. Jadi berapa? 10.000 pas. Oh, kembalian. Kan kembalian tadi gope. Gope tadi. Oh udah. Yang di tengah kayaknya gope. Yang di tengah shalom. Oh shalom semua. 4.500. Kembalian Kenneth berarti ya tuh. Yang di belakang, halo. Shalom. 7.500. Kalian deh wah ya tuh. Ya udah. Kita bangkit berdiri semuanya. Jangan bobo atuh. Berdiri, berdiri, berdiri. Kalau udah siap, kita mau nyanyi King of Majesty. Pakai Siap, gerakan loncat, ya. loncat di rumah ya. Jangan lupa ya. You know that I love you. You know that I want to know so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Siap ya. Jesus, you are the Savior of my soul. Yo, 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 yo. And forever and ever I give my praises to you. Ooh, 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 ooh. Jesus, you are the Savior of my soul. Yo, 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 yo. And forever and ever I give my praises to you. Ooh, 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 ooh. You know that I love you. You know that I want to know so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I live for you. I am devoted to you. King of majesty,
umur nggak bohong ya guys. Iya, maaf ya, umurnya udah tua jadi capek. Bukan capek sih, habis nafas, engap. Ya, Aku mau di sana. Aku juga mau. Kenapa? Mana aku di kenapa sini. jadi haheho gini? What is the meaning of haheho? Ya, yuk sekarang tadi udah memuji Tuhan. Siapa yang loncat di sini tadi? Aku. Kelihatan. Lihat Tadi ada yang itu kita Iya, dari yang belakang. lapar kita. ada Ada penari penari. latar tadi kita. Oh bagus. Ya. penari Tim latar juga. penari latarnya ternyata haheho juga sama. Yuk sekarang kita mau siapin hati kita buat dengar firman Tuhan. Masih capek? Tarik nafas dulu. Jangan tahan Ci, dibuang. Kalau ditahan nanti malah keluarnya di belakang. Ya, yuk tarik nafas dulu. Nah udah siap kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita, pikiran kita buat dengar firman Tuhan. Kalian siap? Nah yang siap, semuanya kita bangkit berdiri. Nah kita percaya, siapa di sini yang percaya Tuhan kita luar biasa? Angkat tangannya, tinggi-tinggi. Sama kaki juga. Sama kaki juga? percaya. Oke. Kita percaya Tuhan kita luar biasa. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, sekarang Rizka mau kita nyanyi dengan sungguh-sungguh lagu ini. Katakan betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, yuk. Di tengah gelombang lautan, diguncang ombak angin taufan, Tuhan berfirman, berhentilah sekarang, dan laut pun jadi tenang. Kita ulang dari awal.
Tincerska berdoa, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Kami rasakan Kami rasakan Kau luar biasa Kau luar biasa dalam hidup kami. dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. kami siap Kami siap untuk mendengarkan untuk mendengarkan firman-Mu. firman. Tuhan pakai Pakai guru sekolah minggu guru sekolah minggu yang akan akan menyampaikan firman-Mu. menyampaikan firman. Kami mau buka telinga kami, Membuka telinga kami, hati kami, hati kami untuk mendengar firman-Mu. mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Kristus. Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Siap ya dengerin firman Tuhan? Oke, Bye-bye. Jangan bobo. jangan bobo. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu, dan berjalan. Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat.
Shalom adik-adik, gimana? Tadi udah lihat ceritanya? Firman Tuhannya tentang apa? Hayo. Firman Tuhannya tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Jadi waktu itu Tuhan Yesus lagi jalan-jalan di Yerusalem. Di Yerusalem di dekat pintu gerbang domba namanya. Nah, di situ ada yang namanya kolam Bethesda. Ada 5 serambi. 5 serambi itu 5 sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, banyak banget orang-orang sakit, orang-orang lumpuh, orang-orang buta. Semua penyakit ngumpul di situ. Ngapain ngumpul di situ? Nongkrong gitu? Atau ya main-main aja di situ? Bukan. Semuanya orang-orang sakit itu ngumpul di situ nungguin kalau airnya apa itu namanya? Bergejolak. Apa itu namanya? Mendidih, gitu bunyinya. Nanti sewaktu-waktu malaikat Tuhan itu bisa akan turun. Kalau ada yang masuk, yang pertama masuk, pasti penyakitnya sembuh. Apapun penyakitnya sembuh, ya. Nah, di situ ada yang sakit timpang. Apa itu timpang, Kakak Titi? Aku nggak tahu. Timpang itu nggak bisa jalan. Kalau jalan, kalau berdiri dia jatuh lagi, nggak bisa berdiri. Nah, kita di sini semuanya bisa berdiri ya, masih bisa berlari, masih bisa jalan, masih bisa apapun itu. Bersyukurlah sama Tuhan. Kalau sampai hari ini kita anak-anak sekolah minggu, adik-adik semua bisa berjalan, bisa melompat, bahkan berlari. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Nah, lanjut lagi ya ceritanya. Nah, setelah ada yang bapak-bapak yang timpang, nggak bisa jalan sama sekali. Nah, dia udah menunggu di situ di kolam Bethesda itu selama 38 tahun. 38 tahun lama nggak Kakak Titi? Lama banget. Kakak Titi aja baru 28 tahun. Jadi masih 10 tahun lagi dari umur Kakak Titi ya. Lama banget. Nah, Tuhan Yesus tuh datang ke bapak-bapak ini. Terus nanya, "Bapak sakit? Bapak nggak udah nunggu lama ya di sini?" Nah, kata bapak itu, "Iya, saya udah nunggu lama. Udah nunggu 38 tahun di sini." Dia nggak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Dia bilang, "Saya udah nunggu 38 tahun di sini, tapi nggak ada yang mau masukin saya ke kolam. Kalau kolam itu mendidih, nggak ada yang mau bantu saya. Nah, begitu saya sampai ke kolamnya, saya udah keduluan sama orang." Gitu kata si bapak itu. Nah, terus Tuhan Yesus langsung ngomong ke bapak ini, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Hah? Kan saya harus berendam dulu. Tuhan Yesus harus masuk ke kolam itu, baru saya bisa berjalan, baru saya sembuh. Itu kan syaratnya. Tapi karena orang ini nggak tahu kalau itu Tuhan Yesus, dia lakuin aja deh. Dia buka tilamnya. Tilam itu jadi kayak alas duduknya ya. Dia angkat, dia berdiri pelan-pelan. Hah? Wah, saya nggak jatuh nih. Saya bisa nih kayaknya berdiri sampai akhirnya dia diri sempurna, adik-adik ya. Dia berdiri. Ya, saya bisa berdiri. Ya, saya kok nggak jatuh kalau misalnya berdiri. Nah, ternyata Tuhan Yesus udah nyembuhin bapak ini. Tuhan Yesus udah membuat mujizat buat bapak ini.
Akhirnya bapak itu menggulung tilami. Bapak itu nggak nungguin lagi di situ, nggak nunggu lama lagi. Dia langsung pergi, langsung nggak di situ lagi, berangkat dia. Nah, terus ada orang-orang Yahudi. Siapa sih orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi ini orang-orang yang gak suka sama Tuhan Yesus. Orang-orang yang selalu ingin gimana ya? Nah, setelah itu ada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini orang-orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Kenapa kamu, orang-orang Yahudi ini nanya sama yang sembuh, bapak yang sembuh tadi, kenapa bapak mengangkat tilam di hari Sabat? Kan gak boleh. Kalau hari Sabat tuh harinya Tuhan, hari khusus buat Tuhan, gak boleh bekerja, gak boleh ngapa-ngapain, harus diam aja. Terus kata bapak yang tadi, tadi itu ada seorang yang nyuruh saya buat mengangkat tilam saya dan berjalanlah. Terus mana orangnya? Kata orang-orang Yahudi itu, mana orangnya, mana? Ternyata Tuhan Yesus sudah menghilang, udah masuk ke kerumunan orang banyak, udah gak ada, gak kelihatan aja. Nah, habis itu Tuhan Yesus ketemu lagi sama bapak-bapak yang tadi, bapak-bapak yang sembuh tadi, ketemu di Bait Allah, Bait Allah itu gereja ya, ketemu. Terus dia bilang ke bapak-bapak yang tadi, kamu telah sembuh dan janganlah berbuat dosa lagi. Terus orang Farisi ini masih mempermasalahkan, kenapa Tuhan Yesus harus menyembuhkan di hari Sabat. Ya, di sini ada, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, adik-adik, orang-orang Farisi ini, orang-orang Yahudi ini masih tetap nyariin siapa sih yang nyembuhin bapak ini di hari Sabat. Kan gak boleh. Nah, akhirnya karena orang banyak melihat Tuhan Yesus, mereka bilang, itu tuh tadi yang nyembuhin bapak ini Tuhan Yesus. Tapi dia udah pergi katanya gitu. Nah, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ini berusaha nyariin mana Tuhan Yesus, mana yang ngaku-ngaku bisa nyembuhin orang, mana nyembuhin orang di hari Sabat, mana dia. Tuhan Yesus mau dianiaya, Tuhan Yesus mau dipukulin sama orang-orang Farisi karena nggak boleh kerja di hari Sabat, adik-adik. Nah, udah gitu kata Tuhan Yesus di ayat yang keberapa ya? Di ayat 17 dia bilang begini, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Ya, boleh mau bantuin orang di hari apa aja, boleh. Gitu maksudnya Tuhan Yesus. Oke. Tapi orang-orang Yahudi itu terus berusaha membunuh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dia bilang kan Bapakku, siapa dia? Kenapa ngaku-ngaku anak Allah? Nah, gitu adik-adik, gitu ceritanya. Sampai di situ dulu aja ya ceritanya. Semoga adik-adik mengerti apa isi dari firman Tuhan tadi. Dadah. Kak Titi udahan dulu ya, nanti bertemu lagi kalau di lain waktu. Tetap berdoa, semoga kita bisa beribadah di gereja. Dadah.